Halo viewers, halo subscribers. Ketemu lagi dengan saya Coach Gatot. Kali ini saya pengen membahas lanjutan dari diskusi-diskusi kita sebelumnya. Kita sudah diskusi tentang customer segment, kita sudah diskusi tentang value proposition, dan kita sudah diskusi tentang customer relationship. So it's about time kita bicara tentang channel. Sebagai bagian dari bisnis modal kanvas, tentu saja channel menjadi sesuatu yang penting. Channel itu membuat kita punya deskripsi yang jelas tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dan kita bisa berhubungan dengan customer segmen kita. Hal terpenting sebenarnya bukan sekedar berhubungan, tapi memastikan bahwa kita sudah develop value proposition nih. Value proposition kan sesuatu yang kita andalkan ya. Tapi bagaimana memastikan bahwa sesuatu yang jadi andalan kita itu benar-benar terdeliver dan dipahami oleh calon customer potensial kita. Ketika kita bicara tentang bagaimana mendevelop sebuah channel, maka kita akan perlu membuat pertanyaan-pertanyaan dulu yang bisa kita jawab sendiri sebenarnya. Nah, pertanyaan pertama yang muncul seharusnya, bagaimana customer ini bisa kita jangkau? Kita sudah menetapkan banyak customer, banyak segmen yang sudah kita tetapkan dengan hati-hati, dan kemudian yang terpenting adalah kita sudah punya value proposition nih. Nah, artinya value proposition ini harus bisa kita deliver pada customer kita. Maka dengan channel apa kita bisa jangkau customer itu? Kemudian kalau kita bicara channel, maka kita tidak bisa bicara satu channel saja. Ada banyak channel sekarang dan kita perlu berpikir bagaimana mengintegrasikannya menjadi satu kesatuan yang benar-benar supporting bisnis kita. Kalau sudah bicara integrasi, sudah bicara banyak channel, maka kita akan bicara tentang cost. Bagaimana costnya bisa efisien. Percuma channelnya banyak, seolah-olah optimal tapi ternyata tidak efisien. So we have to make sure bahwa costnya akan efisien. Dan yang terpenting, memahami customer itu berarti memastikan bahwa kita benar-benar ngerti habit mereka seperti apa. Termasuk di situ pentingnya dengan channel adalah bagaimana ini bisa berhubungan, bagaimana kita bisa mengintegrasikan aktivitas kita di channel dengan kebiasaan customer segmen kita. Jadi nyambung, ketemu di tengah-tengah. Oke, kalau kita bicara tentang channel, teman-teman, pada dasarnya channel itu adalah touch point untuk customer. Customer tuh ngerti kita tuh ada loh. Again, it's useless ketika kita mendevelop satu produk dengan sangat bagus, tapi ternyata tidak ada orang tahu, percuma. Maka yang harus kita lakukan adalah kita membuat satu touch point. Oh, di tempat ini nih, customer segment bisa tahu tentang kita, bisa lihat tentang kita. Nah, fungsi dasarnya dari channel ada beberapa sebenarnya. Yang pertama, raising awareness. Oke, supaya orang-orang ini ngerti nih, ini ada produk bagus loh yang cocok sama mereka. Sudah bagus, di-develop dengan keren, tapi mereka nggak tahu, percuma. That's why we need channels. Ada produk bagus, ada customer segment, matching, mereka harus tahu. Channel di situ berperan. Kemudian berikutnya ini akan membantu customer segment. Membantu customer bagaimana mereka bisa mengevaluasi value proposition yang kita tawarkan. Ini cocok nggak sih dengan saya? Misalnya saya berperan sebagai customer nih. Maka saya akan melihat melalui channel itu, produk ini cocok nggak ya buat gua? Atau mungkin cocok untuk keluarga saya? Atau mungkin cocok untuk teman-teman saya? Tanpa channel itu tidak mungkin dilakukan. Berikutnya, channel itu juga memberikan peluang buat customer untuk beli produk yang spesifik dan service yang spesifik. Artinya gimana? Ketika kita bicara channel, channelnya akan spesifik sesuai dengan kebutuhan dari customer segment. Kemudian customer segment bisa melihat, oh, barang ini saya butuh, barang ini saya butuh, barang ini saya butuh. Ketika saya butuh barang A, maka saya akan cari ke channel ini. Saya butuh barang B, saya cari ke channel ini. So, should be specific.
Tadi yang sudah saya sampaikan di awal, yang paling penting fungsi dasar dari channel adalah mendeliver value proposition yang sudah kita siapkan kepada customer segmen kita. Dan jangan lupa setelah pembelian harus ada interaksi. Yang kita bahas di konten sebelumnya, customer relationship. Setelah pembelian harus ada post purchase customer support, sebutannya begitu. Jadi kalau sudah beli nih, customer nggak dilepas begitu aja karena mungkin ada produk error, ada yang kurang, atau mereka bahkan mungkin bingung bagaimana menggunakannya. Post purchase support itu bisa dilakukan through the channels. Ada dua macam tipe channels, teman-teman. Kalau kita bicara tipe channels maka hanya ada dua. Yang pertama own direct. Ini bisa jenis in-house sales force. Jadi kalau kita punya perusahaan ya pakai orang-orang sendiri di dalam. Mereka difungsikan sebagai sales force, atau bisa juga kalau sekarang tentu saja direct sales seperti itu sudah tidak terlalu banyak, kita bisa menggunakan website, atau mungkin punya marketplace khusus yang di-develop khusus untuk mereka, untuk mendeliver value proposition ini pada customer segment. Nah, tipe kedua adalah partner indirect. Ini lebih pada ke satu jenis channel tapi dimiliki oleh pihak lain. Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat contohnya dengan marketplace. Marketplace itu yang punya orang lain, bukan yang punya produk. Nah, itu jenis channel yang indirect. Misalnya saya punya dagangan, saya tidak punya kemampuan untuk bikin website sendiri, saya jual lewat Tokopedia. As simple as that, itu partner indirect. Sesederhana itu teman-teman, ketika kita bicara tentang channel, it's not that difficult. Tapi ketika kita tidak bisa mendefinisikan dengan tepat, kita akan kebingungan channel mana. Karena channel banyak sekali, perlu diintegrasikan, kita perlu berpikir tentang bagaimana produk yang kita develop ini bisa sampai ke customer, maka kita perlu mendefinisikan dengan hati-hati. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang channel. Tadi betapa pentingnya ini ditentukan dari awal, bagaimana kita harus bisa mengintegrasikan, bagaimana ini bisa menjadi satu media yang paling efektif untuk mendeliver value proposition ke customer segment, dan bagaimana ini menjadi media yang paling jelas bagi customer segment untuk bisa melihat keberadaan kita sebagai sebuah business entity. So, that's all for today. Jangan lupa lihat konten-konten sebelumnya dan pastikan setelah melihat video ini like and subscribe. Kita ketemu di konten berikutnya. Thank you.